Selamat pagi ibu-ibu semua. Senang ya hari ini kita bisa bersekutu, bertemu di dalam Komisi Wanita. Walaupun kita masih secara online, kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama bersekutu. Tidak terasa hari ini hari terakhir di bulan Maret. Bulan 1 April udah tinggal besok. 3 bulan kita sudah melalui hari-hari yang kita nggak tahu gimana. Begitu banyak hal yang kita udah lalui. Tapi kita bersyukur bahwa kita tetap bersama Dia. Saya mau bacakan satu ayat, Yeremia 18 ayat 16b. Seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah engkau di tanganku, hai kaum Israel. Inilah yang Tuhan mau, kita pun memiliki hati seperti bejana. Kita akan angkat satu pujian ini, bejanamu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkur ku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkur ku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Iring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami boleh ada masing-masing di tempat kami, ini semua karena anugerah-Mu. Terima kasih untuk setiap berkat yang Kau berikan buat kami sepanjang minggu ini juga. Kami mau serahkan persekutuan kami pada siang hari ini ke dalam kasih dan anugerah-Mu. Engkau yang turut campur tangan ya Tuhan, yang memulai dari awal hingga akhirnya.
Kami alaskan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Tema kita KW pada hari Minggu ini yaitu tentang tanya jawab ya, juga F&Q ya. Jadi Allah dan tujuan hidup yang selama dari bulan Januari hingga akhir Maret ini. Kita akan belajar tentang firman Tuhan, tapi kali ini lain ya. Kita dengan cara diskusi. Nanti akan dibawakan oleh Bu Meifang dan teman-teman. Sebelumnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan angkat satu pujian, yaitu bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat Selamat pagi Ibu-ibu yang terkasih di dalam Kristus. Hari ini kita punya acara yang berbeda ya. Kita akan mengajukan beberapa pertanyaan yang juga dari ibu-ibu, dari kita semua dan juga untuk kita semua. Hari ini kita juga akan dilayani oleh Ibu Meifang. Selamat pagi Bu Meifang. Pagi Ibu. Baik. Untuk mempersingkat waktu, mungkin kita akan mengajukan langsung pertanyaan ya Bu Meifang ya. Ya, silakan. Baik. Apakah dari teman-teman yang di sini akan mengajukan lebih dulu mungkin? Oh ya, Bu Nita, silakan. Selamat pagi Bu Meifang, Widya. Saya mau tanya, apakah manusia itu sudah ada sebelum dilahirkan di dunia? Infinity to infinity. Kemudian, mengapa sih Tuhan repot-repot menciptakan manusia jika Tuhan yang sudah pasti tahu itu sejak kita dilahirkan, kemudian jatuh dalam dosa, kemudian harus mengirimkan anaknya untuk menyelamatkan kita, kemudian ujungnya kita kembali kepada kekekalan. Makasih Bu. Iya Bu Nita, kekekalan itu hanya milik Allah. Jadi kalau Allah itulah Alfa Omega. Manusia tidak kekal seperti Allah. Manusia itu titik, ada awalnya, baru kemudian dia memasuki kekekalan. Jadi itu bedanya antara kita dengan Allah. Manusia punya titik permulaan. Lalu kalau tanya mengapa Tuhan repot-repot menciptakan manusia. Nah Allah kita itu Allah yang mulia, Allah yang kasih. Sehingga di dalam kebijaksanaannya untuk mengelaborasi kemuliaan dan kasihnya, dia mengambil keputusan menciptakan manusia. Nah kemudian repot, ada jatuh dalam dosa dan seterusnya. Maka kalau dalam kamusnya Tuhan, kata repot itu enggak ada.
Repot itu bukan penghalang bagi dia untuk mencapai tujuan menyatakan kemuliaannya, kemuliaan kasihnya, kemuliaan kesempurnaan keselamatannya. Sehingga itu kalau meliputi menciptakan manusia dengan kehendak bebas, lalu dengan kehendak bebas jatuh, lalu harus ditebus lagi, memang mengalami kerepotan. Tetapi kerepotan itu hal yang sangat kecil dibandingkan tujuan untuk menyatakan kemuliaan dan kasihnya. Ya contoh sederhana, kalau kita semua orang yang menikah punya anak pasti repot, jauh lebih repot. Yang nggak repot tuh orang yang single ya, kemungkinan kalah repot dengan orang yang menikah dan punya anak. Tapi kalau kita semua di sini yang punya anak, lalu tanya, "Loh ngapain kamu repot-repot? Anak lucu-lucunya kan paling 2 tahun, setelah itu lebih sering menyesalkan." Tapi tentu di antara kita semua di sini tetap pilih, nggak apa-apa Bu, repot nggak masalah. Ya itu jadi ya serupa dengan itulah Tuhan kita. Baik Bu Mevang, kita akan lanjutkan ya dengan pertanyaan kedua. Adakah? Baik, Saya Widya, Bu, silakan. pagi Bu Mevang, Widya, saya mau nanya, Tuhan kan menciptakan kita untuk hadir di dunia. Kira-kira bagaimana kita tahu gitu loh tujuan hidup kita di dunia, dan bagaimana kita tahu blueprint hidup kita yang Tuhan mau kita ada di dunia itu bagaimana caranya ya Bu? Iya, ya tujuan itu memang sangat-sangat penting ya. Tujuan itu bisa membuat kita semangat atau enggak semangat. Jadi tujuan Allah di dalam menciptakan itu, satu ada tujuan yang umum kepada semua ciptaan. Makanya di Kejadian pasal awal ya 1-2 disebutkan tujuan manusia diciptakan adalah untuk memuliakan Tuhan dengan cara beranak cucu dan menguasai dunia. Itu tujuan semua manusia. Diciptakan beranak cucu dan menguasai dunia, ini disebut mandat budaya. Satu, itu tujuan umum. Tujuan bagi kita orang yang diselamatkan ya karena mandat budaya, lalu orang jatuh dalam dosa sehingga perlu ada penebusan, maka kita punya tujuan hidup yang kedua, yaitu amanat agung. Matius 28, yaitu kita yang sudah diselamatkan mengajak orang lain untuk mengetahui dan menerima keselamatan. Lalu ada tujuan akhir, kitab Wahyu. Kitab Wahyu di situ bahwa Tuhan akan mengumpulkan semua orang yang ditebus ujung dunia. Itu juga berarti kita sebagai orang percaya punya tujuan berikutnya, yaitu bagaimana kita menjaga kehidupan kita, mengikuti proses sampai kita bersama dengan Tuhan di surga. Sekarang tujuan pribadi bagaimana? Nah itu mesti kita pergumulkan masing-masing. Tujuan Tuhan menciptakan saya, menciptakan Ibu Widya, ada yang berbeda. Yang umum sama, amanat budaya, amanat agung sama ya. Tetapi ada yang berbeda, yaitu pribadi. Mencari tujuan hidup pribadi bagaimana? Berjalan bersama dengan Tuhan. Itu nggak bisa diwakili, itu mesti kita masing-masing. Kalau kita dulu saya sering pakai contoh, kita naik motor atau naik mobil ya Bu ya, kita mau misalnya malam hari pergi ke Mall Taman Anggrek. Motor mobil kita nggak mungkin lampunya itu dari sini sampai Taman Anggrek itu kelihatan semua, pasti nggak mungkin. Jadi motor kita akan menerangi sekitar 2-3 meter ya. Yang jalan yang terang itu kita jalan di situ, nanti sambil kita maju lampunya akan maju. Sama seperti itu, mengetahui tujuan hidup pribadi kita ya. Yang umum dulu diikuti sambil jalan, per tahap Tuhan akan menunjukkan tujuan hidup kita pribadi itu seperti apa. Begitu Ibu Bigyop. Jadi pelan-pelan Terima kasih. diselaraskan dengan bergumul dengan Tuhan gitu ya. Iya, yang pribadi. Iya, yang pribadi. Baik. Untuk yang ketiga mungkin masih ada dari rekan teman-teman yang di sini. Oh iya. Baik Bu Abi, silakan. Pagi Bu Mevang, Bu Widya, saya mau tanya dong, mutiara yang indah, yang kekal, yang seperti apa yang bagaimana yang kita harus persembahkan kepada Tuhan? Makasih Bu Mevang. Iya Ibu Abi, ini mungkin dari khotbah penginjil Susanti ya Bu ya, mengenai mutiara. Nah kalau kita berdasarkan khotbah itu dan perikop yang disampaikan itu sebenarnya mutiara ini lambang kerajaan Tuhan. Jadi lambang kerajaan Tuhan.
Jadi kalau pertanyaannya mutiara seperti apa yang kita persembahkan, kita tidak perlu mempersembahkan mutiara itu kalau di dalam perumpamaan itu. Kita hanya menemukan dan menerima mutiara yang berharga itu. Jadi bukan kita harus mempersembahkan. Kita menerima anugerah mutiara yang berharga yaitu kerajaan Allah. Lalu mutiara bernilai kekal yang seperti apa? Mutiara itu adalah kerajaan Allah yang dijamin oleh kekekalan dan kemuliaan Allah. Jadi sama sekali bukan kita. Kalau pertanyaannya bagaimana supaya mendapatkan, karena di perumpamaan itu kan dikatakan oleh pengisi Santi ya, itu mutiara ini kan tersimpan. Bahkan waktu dia ketemu dia nggak ngomong-ngomong kan, dia pergi menjual lalu dia membeli itu. Jadi maksudnya memang kerajaan Tuhan itu tersembunyi. Tidak semua orang mengetahui atau menghargai, ya tidak semua orang menghargai Injil, tidak semua orang menghargai kebenaran. Nah, orang yang ngerti supaya bisa menikmati sepenuhnya bagaimana? Ya dia harus dalam tanda kutip membeli. Dia harus memastikan bahwa dia ada di tanah itu supaya dia memiliki mutiara itu. Jadi kalau di sini bicara mengenai status, selama kita statusnya orang ilustrasi itu ya, statusnya pacaran ya, selama berpacaran tidak memiliki hak waris. Jadi kalau kita kemudian mau menerima hak waris yang sepenuhnya, kita perlu dalam tanda kutip menikah, masuk di dalam keluarga. Jadi bagaimana kita bisa menerima mutiara yang berharga dan kekal itu, ya harus masuk ke dalam status keluarga Tuhan, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menjadi anak Tuhan sehingga kita boleh berdoa Bapa kami yang di surga. Jadi mendapatkan dengan masuk di dalam status menjual segala yang kita miliki demi masuk ke dalam keluarga Tuhan. Itu jawabannya. Terima kasih. Baik Bu Mevang, jadi semakin jelas sih mengenai pengertian mutiara itu ya, untuk kami. Ya. Baik, kita akan lanjutkan dengan banyak sih sebetulnya pertanyaan dari ibu-ibu nih Bu. Oke, saya coba bacakan ya. Nah, kalau hidup rohani kita nih seperti roti bantet, apa Tuhan masih mau sih menerima atau membuang kita ya? Jadi kan Bu, ibaratnya bikin roti, sudah disiapkan baik-baik, bahannya kualitasnya baik, prosesnya juga baik, tapi hasilnya bantet gitu ya. Jadi akhirnya kita buang aja. Jadi bisa saja nih kita berasa bantet karena banyak penyebab. Misalnya terpaksa sibuk cari uang, keluarga tidak mendukung, atau jujur kita sendiri pilih jadi bantet. Jadi gimana tuh Bu? Iya, iya ya. Saya ingat saya dengan anak itu belajar bikin kue. Memang gitu Bu ya, kita beli yang bagus-bagus. Di ujungnya kalau bantet ya mau apa? Mau memaksa kita makan juga berapa potong masa mau dihitungin semua ya. Jadi memang kalau emang pakai ilustrasi roti atau cake bantat ya memang kita buang kali Bu ya. Iya. Tapi ya untungnya bagi Tuhan kita ini bukan roti bantat. Jadi kitanya memang bisa merasa seperti itu dan memang ya hidup manusia itu enggak mesti ya, ada hal yang banyak bisa membuat kita bantat. Tetapi kita punya Tuhan yang tidak putus asa di dalam memproses kita. Sehingga Alkitab itu mengatakan ya ada 2 ayat yang kita lihat di sini, satu dari Roma 8 ya. Dikatakan bahwa tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Kesesakan, keaniayaan dan seterusnya tidak ada. Jadi di sini jaminan kalau kita satu kali seperti tadi saya katakan sudah menjadi anak Tuhan. Kalau istilah Alkitab juga sudah menjadi mempelai Tuhan, sudah ada status-status yang nyambung, Tuhan tidak akan pernah membuang kita. Tidak akan pernah. Jadi istilahnya seandainya bantat pun tidak dibuang. Tetapi yang terjadi apa? Di sini dikatakan Efesus pasal 4:30 Bu Widya, katakan kita bisa mendukakan Roh Kudus. Jadi kita jadi bantat itu bukan sama Tuhan dibuang, tetapi itu menyedihkan hati kita. Mungkin bagi kita tadi roti bantet kita buang. Tapi kalau itu misalnya anak kita, ya anak kita yang walaupun sangat menjengkelkan kita, tidak ada di antara kita itu yang membuang anak.
Ya betul Bu. Jadi bersyukur kita bahwa Tuhan tidak akan pernah membuang. Yang terjadi adalah tadi mendukacitakan hati Tuhan. Tentu kita berharap ibu-ibu tidak berpikir ya sudah kalau gitu enggak apa-apa kok saya diterima terus kok jadi hidup semaunya tidak bertumbuh ya. Toh diterima. Ya pasti enggak gitu kan. Kalau kita benar-benar mengerti kasih Tuhan, ya kita jangan mendukakan Tuhan ya. Jadi mendukacitakan itu sangat menyedihkan ya, seperti tadi kalau pakai perumpamaan roti atau kue ya, saya pernah nemeni anak saya waktu kuenya nggak jadi, ya kita sedih ya, sedih bukan soal rugi, waduh aku hilang uang ratusan ribu, bukan, tapi sedih juga gitu, lihat anak saya juga kecewa ya, rotinya nggak jadi. Jadi perasaan sedih itu kan jauh lebih melukai dibandingkan kita, oh aku nggak dibuang kok gitu ya. Jadi satu sisi bersyukur, tapi satu sisi juga kita perlu berdoa, jangan sampai kita mendukacitakan Tuhan. Baik, iya. Iya Bu. Iya Bu, terima kasih Bu. Kita lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara mengetahui sikap doa yang benar? Ini menarik nih Bu Mevang. Iya, Misalnya doa ya Bu ya. Mendoakan teman yang terminal illness. Bagaimana dengan Markus 9 ayat 29? Ada ajaran kita perlu doa dengan iman dan kesungguhan, seperti perempuan Siro-Fenisia gitu ya, di Markus 7 24 sampai 30. Tapi ada saatnya juga perlu berhenti minta saat yakin Tuhan sudah mengatakan tidak. Gimana tuh Bu? Ini satu pertanyaan tapi isinya banyak ya Bu ya. Banyak, tapi memang itu yang kita perlukan ya mengenai doa ini di dalam hidup kita. Mungkin kita jawab satu-satu ya Bu Widya. Jadi bagaimana mengetahui cara sikap doa yang benar? Tuhan Yesus minta kita berdoa terus dengan tidak jemu-jemu. Itu yang Tuhan minta. Jadi sikap doa yang benar bagaimana? Ya terus berdoa, tidak jemu-jemu, sehingga ada perumpamaan di situ tertulis mengenai seorang janda yang perlu, lalu dia menghadap hakim yang tidak takut Tuhan. Jadi istilahnya hakimnya itu jahat. Tapi ini Yesus yang ngomong ya. Karena jandanya itu terus merepotkan, akhirnya hakim ini daripada menyusahkan, udah dikabulin aja gitu. Ini perumpamaan ya, yang maksudnya Tuhan, tugasmu itu minta. Jangan jemu-jemu, itu tugasmu lakukan. Jadi itu yang menjadi tugas kita. Lalu bagaimana kalau dengan terminal illness, doa itu Bu Widya adalah relasi ya, komunikasi. Tentu di dalam hal relasi komunikasi itu mestinya ada perkembangan. Jadi misalnya Ibu Widya misalnya minta ke saya ya, Bu Mevang, ayo kita temani saya ke Bandung misalnya gitu ya. Satu kali saya bilang, enggak Bu, saya repot. Nah kalau tekun itu kan Bu Widya nanya lagi, Bu Mevang kapan? Enggak repotnya. Nah saya akan nanya, iya Bu sekarang repot, kira-kira mungkin bulan depan. Nah tekun Bu Widya kan tanya lagi, Bu bulan depan itu kapan? Misalnya gitu. Lalu saya akan menjelaskan Bu Widya, saya ini enggak bisa karena saya itu repot misalnya ya. Saya di rumah lagi renovasi. Dengan Bu Widya minta saya menjelaskan, Bu Widya pastinya ada perkembangan kan. Bu Widya kan pasti ngomong, oh iya ya Bu Mevang lagi renovasi ya Bu ya, sampai kapan Bu, repot ya. Jadi ada dinamika. Jadi bukan Bu Widya itu enggak tekun, sudah Bu Mevang saya minta 3 kali enggak mau, ya sudah memang sombong orangnya. Bukan gitu. Tekun itu kan berarti nanya, lah saya jawab Bu Widya kan mikir, oh repot ya, sampai kapan, oh jadi gitu. Doa sama. Tetap berdoa tapi isi doanya harusnya berkembang. Jadi ada teman kita yang sakit terminal illness. Tuhan sembuhkan dia, sembuhkan dia, sembuhkan dia. Tapi kan kita tidak berdoa tiap hari, enggak mau tahu perkembangan, pokoknya sembuhkan dia. Kan enggak gitu. Kan kita lihat teman kita ini sakitnya udah berapa puluh tahun bagaimana. Sehingga dengan perkembangan itu kita juga kan ada doanya ya. Seperti saya kalau besuk orang kadang-kadang akhirnya keluarga juga bisa ya Bu, doakan yang terbaik saja, misalnya gitu. Jadi tetap berdoa, tetapi isi doanya itu pelan-pelan kita lebih peka terhadap kehendak Tuhan,
kepada kita. Lalu kalau pertanyaan berikutnya mengenai perempuan Siro-Fenisia yang anak perempuannya kerasukan itu, di situ seolah-olah kok Tuhan, ini ada orang perlu, kok sama Tuhan nggak dianggap, ya. Nah di dalam hal ini kita perlu mengetahui konteks. Jadi kadang-kadang pertanyaan muncul itu ya biasanya gini, karena orang tuh lihat tuh 1-2 ayat itu aja, nggak lihat konteksnya gitu. Nah di sini Yesus itu sedang di dalam satu rangkaian perjalanan ya, yang singkat kata dia tidak sedang menuju atau melayani kesembuhan. Jadi di dalam konteks yang berbeda sehingga kalau kita baca di situ di atas dan di bawahnya itu ada ayat Yesus tidak mau kedatangannya itu diketahui orang. Jadi itu ada ayat atas bawahnya. Dia nggak mau kehadirannya itu diketahui waktu itu ya. Sehingga dalam hal itu dia juga makanya menolak permintaan dari perempuan ini. Nah ini ilustrasinya misalnya gini Bu Widya, kita sedang ngobrol ya. Sedang ngobrol lalu tiba-tiba misalnya Ibu Wulan yang WL tadi. Bu Mevang bawa minum enggak? Boleh minta minum ya enggak Bu? Ini WL tadi capek haus saya gitu. Nah ini saya kan lagi dengan Bu Widya ada acara gitu ya. Pastinya Bu Wulan minta minum enggak saya anggap atau saya pikir nanti aja Bu gitu ya. Bukan karena saya tidak mengasihi dia, bahkan bukan karena saya enggak punya minum, tapi konteksnya saya ini sedang ada acara yang lain gitu. Jadi dengan hal itu kita bisa mengerti kenapa di sini permintaan perempuan itu pertamanya diabaikan tetapi kemudian Tuhan Yesus mengabulkan. Jadi doa itu bagaimana? Tugas kita terus berdoa. Tetapi ada kalanya tidak dikabulkan, kita harus percaya bahwa Tuhan itu punya agenda yang berbeda. Yang kita, bukan tugas kita untuk menghakimi Tuhan. Rasul Paulus pun ya seperti ayat yang kita baca tadi, konteksnya itu dia sedang ngomong, supaya aku ini jangan sombong ya, di atas itu kan bilang dia diangkat ke langit keberapa gitu kan. Supaya dia enggak sombong, maka Tuhan kasih dia duri. Gitu. Jadi memberi dia duri, lalu bahkan di bawahnya dia juga akhirnya dia menerima. Enggak apa-apa deh, aku susah demi Kristus. Jadi di situ Rasul Paulus minta Tuhan singkirkan duri ini, minta. Tetapi tadi doanya tetap, tapi isi doanya berkembang. Akhirnya dia tadi enggak hilangin Tuhan, enggak. Tapi dia sadar ya, dia mulai ngerti. Tuhan mempertahankan duri itu supaya dia tidak sombong. Sehingga doanya tetap tapi berkembang. Akhirnya dia ngomong enggak apa-apa, sebab di dalam kelemahanlah kuasa Tuhan itu nyata. Jadi tetap berdoa, tapi isinya berkembang sesuai dengan hubungan kita dengan Tuhan ya. Jadi ya itu kiranya bisa menjawab. Jadi melalui doa yang tekun pun kita bisa mengalami pertumbuhan juga sebetulnya begitu ya Bu? Iya. Oke, baik. Kita lanjutin Bu ke nomor 6. Bagaimana cara mengampuni bahkan melayani orang-orang yang sudah menyakiti kita? Ya, Tuhan minta kita mengampuni tanpa batas. Tapi bagaimana kalau hal itu sampai jadi beban mental yang berat? Bagaimana cara mengatasinya gitu Bu? Iya, mengampuni itu divine ya. Mengampuni itu memang pekerjaan Tuhan. Tapi tentu sebagai manusia ada jawabannya ya. Dalam hal ini kan Bu Widya bisa bantu jawab. Dalam tugas sehari-harinya pernah bertemu orang yang memang sampai ya stres atau depresi Bu ya karena nggak bisa mengampuni. Gimana Bu Widya pengalamannya? Iya betul sih Bu. Memang mengampuni itu sulit banget. Karena melibatkan kan ada perasaan sakit, marah, kecewa juga benci gitu ya kadang-kadang dengan orang yang menyakiti kita ya. Kadang juga ada perasaan takut dan tidak berdaya. Jadi apalagi kalau sering bertemu dengan orang yang sama dan terus menyakiti kita. Tadi ditanya melayani lagi, aduh mengampuni aja susah gitu ya. Jadi gimana kalau untuk melayani? Sebetulnya memang
perasaan-perasaan itu yang membuat beban mental kita menjadi sepertinya kita dipenjara sih Bu oleh perasaan-perasaan itu. Iya. Gitu ya. Jadi memang mengampuni itu satu pengambilan keputusan sebetulnya untuk melepaskan atau merelakan perasaan-perasaan negatif itu dan juga melepaskan pemikiran untuk balas dendam sebetulnya. Karena memang kalau disakiti kita maunya dia juga merasakan gitu ya rasa sakit yang sama. Nah kalau kesini sih saya lebih kepada apa sih tujuannya sebetulnya Tuhan kasih kita perintah untuk mengampuni gitu. Kalau di sini saya lebih melihat Tuhan pasti kasih kita sesuatu kebenaran ketika kita lakukan kita yang dapat berkat sih begitu. Karena kalau yang saya baca Bu riset menunjukkan bahwa orang-orang yang mengampuni justru mereka itu lebih tenang, lebih damai, lebih punya sukacita dan berpengharapan gitu. Bahkan tingkat depresi mereka menurun akhirnya ketika melalui proses pengampunan ya gitu. Jadi sebetulnya kebenaran itu akan memerdekakan kita. Jadi kalau kita melakukan itu justru kita yang akan merdeka dari dipenjara oleh rasa-rasa emosi kita itu sih. Iya. Dan juga yang kedua mungkin kita jadi transformasi karakter ya Bu dengan melakukan pengampunan atau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kenapa? Karena dengan mencoba melakukan ini kita memang menjadi lebih dewasa gitu secara mental, secara spiritual. Dan itu bukankah Tuhan yang kehendaki ya Bu? Menurut saya sih begitu. Iya. Mungkin Ibu ada tambahan? Iya. Dulu saya waktu remaja masih ingat ya ada satu pengkhotbah itu memberikan resep. Cara praktisnya gini, kalau ketemu orang yang ya menyakiti hati kita, di sini langsung bilang, ampuni saya, berkati dia, ampuni saya, berkati dia gitu. Oh gitu Jadi, ya Bu ya, menarik. Ketemu atau enggak ketemu sekarang mungkin online ya. Ingat aja ya, orang yang sangat menjengkelkan jahat itu kita langsung berdoa. Ampuni saya, berkati dia. Ampuni saya, berkati dia gitu. Terus Mungkin yang kedua, cara ngelepasin rasa itu kali ya Bu. ya Berkati karena dia ya. hati pikiran itu kan juga di-trigger juga dengan omongan kita. Jadi Betul. omongan kita, ampuni saya, berkati dia itu omongan itu men-trigger hati dan pikiran itu. Itu kan satu jalur ya. Lalu kedua juga praktisnya itu doa Bapak kami. Jadi mengampuni itu harian. Kan berikanlah kepada kami makanan hari ini. Lalu ampunilah segala dosa kesalahan kami seperti kami mengampuni. Kan harian juga. Jadi bagaimana kalau jadi beban mental secara harian coba. Jadi setiap hari kayak kita buang sampah Bu. Kan kita buang setiap hari kan, kalau sampah kalau nggak disimpan kan besoknya tambah bau. Jadi tambah beban berat. Jadi setiap hari berdoa, doakanlah itu kebencian kita itu Tuhan harian doa Bapak kami sebutkan. Karena tadi dikikis pelan-pelan, nah nanti yang berat itu lama-lama menjadi ringan dan ya pasti dengan kekuatan Tuhan, nggak mungkin kekuatan kita. Betul Bu, betul. Bersyukur kita nggak sendirian begitu ya. Iya. Dan memang ada Roh Kudus yang akan selalu menolong gitu dalam proses pengampunan. Iya, gitu ya, Bu. iya. Kalau nggak bisa Bu. Betul, betul. Iya. Baik, kita lanjutkan ke yang berikutnya. Apa nih Bu yang harus dilakukan kalau suami cuek terhadap perannya di dalam pendidikan, kerohanian, dan kepribadian anak? Jadi ini juga pergumulan ibu-ibu ya. Iya, iya. Sekarang ini. Gimana ini Bu? Ini kan sesuai ceramah yang kita dengar ya, Living Legacy dari Pak Rizal. Dan dia menyampaikan dengan sangat bagus ya. Apa yang harus dilakukan kalau cuek? Saya dengerin ceramahnya itu, yang dia sampaikan adalah jangan putus asa. Jadi jangan mengambil alih peran, tetapi tetap berdoa, mendukung dan mendorong suami kita untuk mengambil peran. Tidak mudah, tetapi bisa. Jadi Pak Rizal mengatakan pokoknya jangan putus asa. Jadi ibaratnya itu orang mau masak itu bahannya siapkan semua, tapi minta dia yang sengsong gitu. Jadi mendoakan, mendorong, mendukung, tapi secara bijaksana juga. Bijaksana maksudnya
sambil kita mendukung dia, ya kita mengisi peran itu. Jadi maksudnya jangan, itu kan tanggung jawabnya suami, papanya, bukan saya gitu. Lalu kita biarin anak kita. Jadi mendukung, mendoakan, mendorong, tapi juga bijak mengisi peran sambil kita menunggu ya pada waktu yang terbaik di mana papanya itu lebih berperan. Oke, baik Bu. Jadi bersabar juga perlu begitu ya Bu? Iya. Oke. Ada lagi nih, ada yang mengatakan bahwa kita ada seperti sekarang karena pilihan-pilihan yang sudah kita putuskan. Bagaimana pendapat Ibu tentang hal ini? Iya. Kalau di sini kita ada seperti pilihan-pilihan yang sudah kita putuskan. Satu sisi betul Bu bahwa kita jadi hari ini ya karena beberapa keputusan kita yang lalu. Tapi di sisi yang lain tidak pernah ada keputusan apapun yang Tuhan itu nggak ikut campur gitu. Jadi kita punya Tuhan ya, Tuhan dan Tuhan yang berdaulat. Jadi pastinya jadinya apa kita hari ini nggak berarti 100% karena saya, tetapi tetap ada campur tangan Tuhan di situ. Lalu apa peranan Tuhan terhadap keputusan yang salah? Terhadap kita yang adalah anak Tuhan, Tuhan akan memakai yang salah, yang buruk ini seperti pembuat tembikar tanah liat itu. Selama kita yang namanya anak, seperti anak kita kalau nakal, itu anak kita urus. Jadi kalau kita anak Tuhan, kita salah sama Tuhan diurus, dibantu. Segala retak pecah itu oleh Tuhan disatukan menjadi hal yang baik, mencapai tujuannya Tuhan. Tapi tetap ada bagian kita untuk menerima resiko, disiplin dari Tuhan. Ya seperti anak kita, kamu jangan ngebut-ngebutan, nanti celaka misalnya. Anak itu kecelakaan, habis uang banyak kita bayar, kita dengan air mata mendukung dia sampai sembuh. Tapi ada bagian bahwa dia celaka, dia sakit, ya dia mesti tanggung. Nah itu yang ya kita bersyukur pada Tuhan. Tuhan enggak ya rasain lo, enggak gitu kan. Tuhan itu akan seperti orang tua bersama dengan kita. Ayo kamu susah ya, aku ikut susah. Jadi kita ngebut kecelakaan, kita menerima akibatnya. Kita salah menikah, prahara ya misalnya tidak dengan saudara seiman, atau kita males-malesan, keputusan memakai waktu, memilih jurusan dan sebagainya, kita ada hal yang kita mesti tanggung. Itu yang kita ya harus menerima. Tetapi sekali lagi bersama dengan Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan kita sendirian, apalagi kalau kita ini anaknya. Pasti diberesin sama Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Amin Bu, betul. Jadi sebetulnya Tuhan tidak pernah kayak menjorokkan kita kepada satu hal yang mungkin buruk begitu ya Bu? Iya. Oke, baik. Tapi di situ ada, balik lagi, ada hal baik sebetulnya buat kita ketika mungkin kita menjalani hal-hal yang kurang enak. Iya. Oke, baik Bu. Ya. Pertanyaan selanjutnya, apa betul seperti ini? Mutiara berharga itu seumpama kerajaan surga yang tak ternilai harganya, seperti yang tadi Ibu bilang ya, bisa dimiliki dengan membelinya seharga jual seluruh milik orang yang menemukan. Apa betul Bu seperti itu? Mungkin tidak tepat seperti itu ya pengertiannya. Mutiara berharga itu kerajaan surga yang tidak ternilai bisa dimiliki hanya dengan menerima. Bukan dengan membeli ya, karena enggak mungkin kita membeli mutiara indah yang menjadi lambang kerajaan Tuhan. Jadi tidak mungkin kita beli. Yang bisa kita lakukan, kita menerimanya dengan seluruh kehidupan kita. Jadi orang itu perlu menjual, lalu dia benar-benar membeli tanah itu supaya dia ya tinggal di situ. Jadi pakai ilustrasinya itu, saya baru terima itu ya voucher promo. Sangat menarik, tapi terakhir tulisannya hanya untuk dine in. Jadi wah kalau gitu, kalau mau menikmati promo itu ya mesti makan di tempat, gak boleh take away. Sama seperti kita mau menerima berkat Tuhan, gak bisa take away, cuma ngambil berkatnya lalu kita gak tinggal di dalam Tuhan.
Menikmati kerajaan surga ya harus di tempat, dine in, masuk bersama-sama di situ. Jadi bukan beli, tetapi menikmati bersama. Oke, baik. Thank you, Bu. Saya senang banget dengan banyak ilustrasi yang Bu Mevang berikan. Jadi membuat kami tuh mendarat gitu, Bu. Ya. Pertanyaan terakhir ya Bu Mevang, karena sepertinya waktunya juga sudah hampir habis. Apakah di dalam Allah Tritunggal, menarik nih Bu, Allah Bapa yang lebih utama? Mengapa di 2 Korintus 13:13 Allah Bapa disebut setelah Allah Anak? Iya. Iya Bu Widya, tema Allah Tritunggal ini tema yang besar ya, yang sulit dijawab dalam waktu sebentar. Tapi intinya Allah Tritunggal itu sederajat, sama di dalam hal kehormatan, kemuliaan itu sama. Enggak ada Bapak lebih tinggi dari anak, itu enggak ada. Jadi kehormatan, kemuliaan, kekuasaan itu semuanya sama setara. Mereka berbeda di dalam hal peran. Di dalam hal peran atau koordinasi. Jadi secara umum Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Secara umum peran koordinasi di dalam pekerjaan keselamatan. Allah yang merencanakan, Allah Putra yang melaksanakan penebusan, Roh Kudus yang mewartakan atau menawarkan. Jadi pertamanya Allah Bapa yang berkoordinasi, berperan utama, tetapi di dalam hal penebusan, Yesus yang naik kayu salib, dia peran utama, koordinasi penebusan. Setelah itu Roh Kudus yang sekarang ini marketing, mewartakan ya, sekarang ini zamannya Roh Kudus. Jadi peran utamanya di situ. Bukan masalah siapa yang lebih utama. Lalu 2 Korintus 13 ayat 13 memang dikatakan di situ Allah Anak lalu kasih Allah. Nah, tapi kita ingat bahwa di dalam ayat 11-12 di situ Allahnya sudah disebut Allah Bapaknya. Jadi tidak berarti dengan menyebutkan urutannya itu berbeda seolah-olah sekarang Allah Anak lebih mulia dari Bapa. Ya, bukan seperti itu. Itu hanya bicara urutan di dalam progres keselamatan seperti itu, sehingga secara umum disebutnya kasih Allah Bapa, lalu Yesus, lalu Roh Kudus. Lalu kenapa di ayat itu kok kasih Yesus lebih dulu? Nah, itu kita tidak tahu jawaban persisnya apa gitu ya. Tapi yang jelas itu ayat sebelumnya ada tentang Allah lebih dahulu. Baik. Terima kasih banyak Bu Mevang untuk hari ini, penjelasannya sangat-sangat membuat kami lebih mengerti lagi mengenai tema-tema yang sudah dibawakan, yang sudah diatur oleh pengurus Komisi Wanita. Ya baik, mungkin Ibu Mevang akan memberikan kesimpulan sedikit mengenai pembicaraan atau hari ini. Iya, gitu. Baik. Iya. Pertanyaan itu pastinya nggak akan pernah habis ya. Justru bagus kalau tanya. Kalau ada orang yang nggak pernah tanya itu berarti nggak serius mikir. Jadi saya sangat senang bisa menjawab di sini. Nah, sebagai kesimpulannya adalah Alkitab itu ada konteks yang besar dan kemudian bicara mengenai peran ya, peran ayat atau pasal. Jadi yang pertama misalnya mengenai Allah Tritunggal tadi ya Bu ya. Ketika penciptaan maka Allah Bapa itu berperan utama. Ketika penebusan Yesus yang berperan utama. Itu adalah masalah peran yang sedang dijalankan itu bagaimana. Sehingga tadi ini zamannya Roh Kudus, ada yang bilang gitu. Bukan berarti Allah Bapa, Allah Anaknya itu cuti istirahat. Tapi sekarang ini memang zamannya Roh Kudus yang mewartakan keselamatan. Jadi seperti gambar di situ. Kadangkala siapa yang berbicara maka dia disum gitu. Bukan berarti dia paling hebat, paling mulia, enggak, tetapi dia sedang bertugas. Jadi itu yang bisa kita pahami. Lalu peran dan tujuan ya, konteks dan peran dan tujuan. Jadi setiap ayat Alkitab itu ada konteksnya satu pasal, bahkan ada konteks satu kitab. Nah itu yang seringkali orang tanya nggak lihat konteksnya. Nah pastinya kita tuh perlu tahu ini konteksnya sedang konteks tentang apa dan tujuannya, perannya ayat ini apa. Jadi misalnya contohnya Ibu Widya, kita Persekutuan Komisi Wanita. Konteksnya kita ini Persekutuan Komisi Wanita.
Dan peranan kita, tujuan kita adalah persekutuan supaya lebih dekat. Sehingga kalau di situ ada gambar ya, orang lalu di situ ada chatting. Makanya di Komisi Wanita itu kita mendorong ibu-ibu itu untuk ngobrol lewat tesaburi. Karena ini persekutuan, bukan ceramah, bukan kelas. Sehingga dengan itu maka mari kita melakukan apapun kita ingat ini konteksnya lagi apa, tujuannya apa. Nah, sehingga tadi persekutuan Komisi Wanita kita buat lebih non formal seperti ini, ngobrol karena tujuannya adalah persekutuan. Demikian juga makanya ayo kita ibu-ibu persekutuan Komisi Wanita lebih saling kenal ya, bertegur sapa di tesaburi. Jadi karena konteksnya kita sedang persekutuan, makanya kita kan juga agak santai gitu Bu ya. Supaya mencapai yang menjadi tujuan kalau kita tahu jelas konteks dan peran kita. Mungkin sampai di sini dulu Bu kita. Baik, Bu Mevang. Keasikan ngobrolnya. Minta tolong Bu Mevang untuk tutup dalam doa. Oke, ya, mari kita berdoa ibu-ibu. Bapa di surga, terima kasih karena ada firman dan ada Roh Kudus sehingga pelan-pelan kami boleh semakin jelas tentang maksud Tuhan. Engkau yang menolong supaya kami yang bertanya boleh mendapatkan jawaban dan khususnya lebih dimantapkan terhadap firman Tuhan, terhadap kasih Tuhan. Sehingga kami boleh tenang dan mantap menjalani kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, Kau mengampuni seandainya ada yang salah di dalam pikiran dan perkataan kami. Sempurnakanlah pertanyaan jawaban ini menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk Bu Mevang dan teman-teman yang sudah membawakan diskusi pada hari ini. Biarlah apa yang Bu Mevang dan teman-teman bawakan tadi dalam diskusi membuat kita semakin lagi lebih mengerti tentang firman Tuhan. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Kita akan angkat satu pujian yaitu Ku Bersyukur. Biarlah puji syukur ini juga menjadi kekuatan di dalam hati kita. Biarlah kita juga bukan hanya mempersembahkan apa yang kita punya, tapi kita pun dapat mempersembahkan hidup kita. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indah
Kita akan doa persembahan. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan kami boleh beribadah bersama-sama dalam persekutuan wanita. Mengucap syukur untuk mendengar firman-Mu, mengerti semua yang kami pertanyakan dalam acara kali ini. Bapak, terima kasih juga untuk kami diberi kesempatan memberikan persembahan. Berkatilah persembahan kami ya Bapa, untuk kemuliaan nama-Mu, untuk memperlebar kerajaan-Mu di bumi ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa dan rasa syukur kami. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kembalikan kepada Bu Bigyok dan terima kasih. Selamat pagi ibu-ibu semua, kita kembali bersyukur kalau pagi ini kita boleh bersekutu bersama. Setiap langkah kehidupan kita, waktu kita menjalani kehidupan kita, banyak sekali pertanyaan, banyak sekali pergumulan. Dan kita bersyukur tadi barusan Bu Meifang, Widya sudah mencoba mengarahkan kita dan menjawab setiap pergumulan yang kita hadapi selama ini berkaitan dengan tema kita selama bulan Januari sampai dengan bulan Maret. Terima kasih Bu Meifang, terima kasih Widya yang sudah membantu kami mengerti akan kehendak Tuhan di dalam mempelajari firman Tuhan. Yang kedua juga kami terima kasih kepada Wulan, kepada Tuti, kepada Herlina, kepada Wina untuk pelayanannya hari ini. Tuhan berkati, Tuhan terus pakai menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Juga tim MM yang selalu mendampingi, terima kasih untuk pelayanannya. Ibu-ibu, Kamis depan kita sudah memasuki bulan April dan kita akan memasuki minggu-minggu Paskah. Perjamuan kudus akan diadakan hari Minggu tanggal 3 nanti. Bagi ibu-ibu yang belum mempunyai anggur dan roti perjamuan, boleh mengambilnya di TU pada jam-jam kerja TU. Yang berikutnya adalah tema Kamis depan Komisi Wanita tentang sahabat sejati yang akan dibawakan oleh penginjil Yohana Ang. Hari itu kita akan mengadakan persekutuan secara onsite. Oleh sebab itu kami mengundang ibu-ibu yang ingin bersekutu bersama-sama. Kita akan adakan persekutuan hari Kamis jam 10. Tolong ibu-ibu hadir tepat waktu bahkan sebelumnya supaya jam 10 nanti kita boleh bersama-sama untuk bersekutu dengan teman-teman kita yang bersekutu di rumah masing-masing melalui channel YouTube. Saya rasa sekian warta saya serahkan kepada Bu Meifang untuk doa. Mari ibu-ibu kita menutup di dalam doa, khususnya kita mendoakan minggu depan Komisi Wanita kita adakan bersama-sama Kamis jam 10 di gereja. Ibu-ibu yang ingin datang silakan mendaftar ke fasilitator masing-masing atau menghubungi pengurus supaya kita bisa tetap mengikuti prokes selama kita persekutuan di tempat ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau menyediakan firman Tuhan sehingga kami boleh mengetahui Tuhan apa yang harus kami ikuti di dalam kehidupan kami ini. Tuhan yang kiranya menolong supaya pertanyaan-pertanyaan yang tersisa di dalam hidup kami boleh pelan-pelan kami ingin mengetahui jawabannya dari firman Tuhan sendiri sehingga iman kerohanian kami ini bertambah dalam dan khususnya kami lebih kenal Tuhan dan firman-Mu. Kami berterima kasih untuk persekutuan hari ini dan Tuhan memberkati semua anak-anak Tuhan yang sudah melayani di dalam persekutuan ini. Tuhan kiranya menolong mereka semakin melayani, semakin dekat Tuhan dan semakin mengalami kebaikan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk rencana Kamis depan persekutuan Komisi Wanita sudah diadakan di gereja secara langsung. Tuhan kiranya memberkati semua orang yang melayani supaya kami semua tetap dengan bijaksana menjaga kesehatan, prosedurnya dan juga pembicara juga Tuhan memberkati Bu Yohana boleh siap dan juga kami semua boleh kembali ke rumah Tuhan ini sehingga lebih ada terasa satu persekutuan yang bersama-sama dengan saudara seiman. Kami berdoa Tuhan, berterima kasih untuk negara kami yang terus mengalami perbaikan di dalam hal situasi COVID ini. Kami berdoa kiranya Tuhan yang menolong kami untuk tetap bijaksana supaya kami tetap boleh menjaga pemulihan ini dengan lebih baik dan Tuhan tolong juga pemerintah bisa berbijaksana mengambil keputusan pengaturan selama puasa dan mudik supaya negara ini betul-betul terjaga daripada hal-hal yang tidak baik. Kami berdoa menyerahkan juga untuk persiapan kami semua untuk memasuki Prapaskah dan Paskah. Tuhan tolonglah kami boleh
menyediakan hati dan waktu kami untuk merenungkan kesengsaraan Tuhan yang Engkau jalani demi kami. Supaya kami Tuhan boleh di dalam hidup ini semakin kenal betapa kami dicintai dan betapa kami pun dipanggil untuk bisa menolong orang lain berkorban di dalam pengembangan kerajaan Tuhan di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan menyerahkan seluruh doa ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Persekutuan sampai sekian, mari kita bertegur sapa di Tesaburi. Tuhan memberkati.
Dia peduli saat dunia menyakitkan. Bahkan yang terdekat pergi